Ferry Irwandi melontarkan tudingan keras kepada Ahmad Sahroni. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, ia menilai pernyataan Sahroni sebagai pemicu rangkaian demo besar yang berujung ricuh dan menelan korban jiwa. Ferry Irwandi menegaskan ucapan Sahroni memiliki andil besar atas jatuhnya korban luka hingga meninggal dunia. Dengan sikap tegas, Ferry Irwandi menyebut bahwa kekacauan yang terjadi bukan hanya sekadar insiden biasa, melainkan tragedi kemanusiaan yang meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban. Ia menilai ucapan Ahmad Sahroni justru memperkeruh keadaan dan harus dipertanggungjawabkan. Tidak berhenti di situ, Ferry Irwandi menantang Sahroni secara terbuka baik melalui diskusi publik maupun ranah hukum. Menurutnya, kekuasaan, uang, dan popularitas tidak bisa membungkam semua orang. Ia bahkan mengaku siap menghadapi konsekuensi hukum jika pernyataannya menimbulkan masalah. Ferry Irwandi menegaskan bahwa keberanian melawan ketidakadilan lebih penting daripada tunduk pada kekuatan materi. Serangannya yang tajam diakhiri dengan sindiran keras bahwa Ahmad Sahroni harus bertanggung jawab atas semua kekacauan yang terjadi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setuju gak sih guys? Nyawa dibayar nyawa, nggak ada kata maaf. Nggak ada kata maaf. Nyawa harus dibayar dengan nyawa, darah harus dibayar dengan darah. Maaf lu itu nggak bisa mengembalikan nyawa Abang Ojo. Mana lu Sahroni, salah satu anggota DPR tertolol yang pernah ada. Ingat ya, lu salah satu orang yang paling bertanggung jawab atas semua kerusuhan ini. Dia kan salah satu orangnya yang menaruh bensin di atas api. Dia bilang orang yang ingin membubarkan DPR adalah orang tolol. Lu yang paling tolol Sahroni. Lu kan yang bilang begini juga, saya dukung Polda Metro tangkap pedemo anarkis sekalipun di bawah umur. Abang Ojol kemarin itu apakah anarkis? Sahroni, lu kan anggota DPR Komisi 3 ya. Lu harusnya bertanggung jawab atas ini semua. Buat kalian yang nggak tahu sih, Sahroni ini wakil ketua Komisi 3 DPR. Harusan Komisi 3 apa? Membidangi hukum, hak asasi manusia dan juga keamanan. Lu udah gagal, lu turun Sahroni. Sahroni, kalau memang lu mau bertanggung jawab, lu mundur. Jangan pancing kemurkaan rakyat lagi. Kalian lihat sendiri kan videonya itu bukan nggak disengaja guys. Itu sengaja sudah berhubungan dengan nyawa seperti ini, saatnya semua lapisan masyarakat turun. Aku nggak tahu video ini akan sampai mana, tapi aku mau minta tolong kepada kalian semua, tandain manusia satu ini. Aku nggak tahu ya, kenapa orang seperti ini bisa jadi anggota DPR. Tapi terlepas dari itu, jangan sampai manusia seperti ini dapat kursi di pemilu mendatang. Entah itu di eksekutif maupun di legislatif. Dan untuk seluruh partai politik di Indonesia, jangan biarkan manusia seperti ini menjadi kader Anda. Karena nggak mungkin orang seperti ini akan berubah. Setelah kemarin mengatakan bahwa KPK harus lapor dulu kepada partai sebelum menangkap koruptor, sekarang mulutnya mengatakan hal seburuk ini. Jelas orang ini problematik, jelas orang ini jauh dari kata kompeten. Melihat bagaimana arogansinya orang ini, melihat bagaimana buruknya komunikasi orang ini, menunjukkan bahwa dia jauh dari kata pantas untuk mewakili rakyat. Kalau orang seperti ini masih menjadi pejabat publik, jangan harap kemajuan akan datang. Jadi tolong save dan share video ini kepada kolega kalian dan kawal video ini sampai 2029. Terakhir untuk Ahmad Sahroni, saran saya segera minta maaf dan mundur dengan bijak kalau Anda masih bisa berpikir. Lu lihat muka aparat kepolisian ini yang tertawa ketika Ahmad Sahroni bilang kalau orang yang ingin membubarkan DPR adalah orang-orang tolol sedunia. Dalam video ini kita sedang dipertontonkan kalau seorang pengkhianat sedang menantang rakyatnya dan sedang mengolok-olok rakyatnya. Dan di sebelahnya adalah orang-orang yang sedang melindungi para pengkhianat tersebut dengan senjata lengkap yang dimana dibiayai oleh pajak masyarakat. Sebenarnya inilah tantangan terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lama ini kita dipandang remeh oleh penjabat-penjabat kita. Kenapa? Karena memang mereka dilindungi oleh aparat penegak hukum kita sendiri yang harusnya mengayomi masyarakat Indonesia. Karena apa? Ya jelas karena uang, jabatan, dan pangkat. Kenapa mereka melindungi para pengkhianat ini dan para aparat kepolisian yang sering diterjunkan untuk menghalang aksi demonstrasi? Jawabannya cuma satu, karena mereka takut kehilangan pekerjaannya, karena mereka takut kehilangan jabatannya. Tapi di samping itu, apa yang mereka takutkan sudah dialami oleh masyarakat kita. Susah mencari kerja, PHK di mana-mana, sampai harus banting tulang mencari sesuap nasi untuk bertahan hidup. Karena apa? Karena kebijakan-kebijakan tolol yang dibuat oleh mereka-mereka.
Ahmad Saroni bilang orang yang ingin membubarkan DPR katanya orang tolol sedunia loh ini ya. Memang gak bosan-bosan anggota DPR selalu menghina rakyat, ini memang gak bosan-bosan. Berarti Gus Dur orang tolol, Rocky Gerung orang tolol. Gimana? Ini kan hak berbicara gitu loh. Memang dituangkan di UUD 1945 di pasal 7C itu dikatakan memang presiden pun tidak akan bisa membekukan DPR. Dan memang prosesnya panjang sekali, yaitu prosesnya adalah mengubah undang-undang. Nah, mengubah undang-undang ini memang ada di MPR ya. Di MPR itu nanti akan diisi oleh DPR dan anggota DPD. Dan ini memang prosesnya sangat panjang sekali. Tetapi untuk bisa membubarkan DPR ya tentu bisa, yaitu apa? Ya, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tentunya kalau rakyat kompak dan secara kolektif bisa untuk menyuarakan ini, ya tentu nggak ada yang nggak mungkin gitu loh ya. Jadi jangan terpengaruh dengan omongan Ahmad Saroni seperti ini. Yang tolol itu ya adalah orang-orang DPR yang korupsi, itu tolol. Yang maling duit rakyat itu manusia-manusia tolol ya itu. Jadi membubarkan DPR memang prosesnya panjang. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah anggota DPR. Kenapa rakyat ini sekarang benci dengan DPR? Kenapa rakyat ini menuntut untuk membubarkan DPR? Karena isinya sarang tikus, isinya maling-maling, isinya orang yang gak punya empati kepada masyarakat kecil itu DPR itu. Jadi tunggu waktu saja. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Anda mengkhianati rakyat, Anda tidak peduli dengan rakyat, siap-siap Anda akan direngserkan oleh rakyat. Salam akal sehat. Ahmad Saroni, kamu kalau ngomong enak banget. Asal ngomong, asal jeplak aja kamu. Coba kamu saya tantang duel sama saya. Gimana? Berani nggak Ahmad Saroni? Hah? Kamu pikir kamu orang paling jago, paling hebat? Ya, saya rakyat biasa, saya rakyat kecil. Gimana? Saya tantang kamu duel sama saya. Di ring boleh, di lapangan boleh. Hah? Kamu kalau ngomong kayak orang paling pinter aja. Kalau ngomong kayak paling orang hebat aja kamu. Kamu kalau ngomong ngasal aja, nggak pakai otak kamu kalau ngomong ya. Kamu bilang masyarakat, kamu bilang rakyat ini bodoh, tolol sedunia. Justru yang tolol tuh kamu. Yang bodoh tuh kamu, tahu nggak kamu? Kamu mengatasnamakan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai anggota DPR, tapi kamu sama sekali tidak menunjukkan kamu membela aspirasi rakyat, membela hak-haknya rakyat, membela suara rakyat. Terus tujuan kamu sebagai anggota DPR apa? Pengen memperkaya diri, atau pengen memperkaya diri sendiri? Coba saya mau tanya sama kamu. Makanya kalau punya otak tuh jangan didengkul. Kamu pikir rakyat Indonesia ini bodoh? Kamu pikir rakyat Indonesia ini tolol? Rakyat Indonesia ini justru lebih cerdas daripada kamu. Kamu yang sebagai anggota DPR, ya kan? Yang orang berpendidikan, justru kamu tidak menunjukkan sikap yang baik, tidak menunjukkan etika yang bijak. Cara bicaramu itu seolah-olah kamu menyalahkan, menyudutkan masyarakat, dengan mengatakan orang yang membubarkan DPR itu tolol. Orang mau membubarkan DPR itu ada sebabnya. Karena sebabnya apa? Sebabnya karena DPR nggak bisa bekerja. Apa gunanya DPR kalau nggak bisa bekerja? Kalau nggak bisa membela rakyat? Buat apa adanya DPR? Ayo, saya mau tanya sama kamu. Fungsinya DPR itu untuk apa? Kalau bukan untuk membela rakyat? Enak aja, makanya kamu kalau ngomong pakai otak. Jangan asal bicara. Oke, masyarakat bisa kamu bodohin, tapi jangan sekali-kali kamu bodohin saya. Kamu pikir saya takut sama model-model tampang kayak kamu tuh, Kamu mau ngajak duel saya? Boleh, silahkan. Atau kamu saya ajak tantang duel, Saya pikir saya takut sama kamu. Jangan mentang-mentang kamu jadi orang kaya, jangan mentang-mentang kamu jadi orang hebat, kamu mau menindas rakyat, Kamu pikir rakyat bodoh. Makanya kalau ngomong tuh dipikir, jangan asal ngomong, jangan asal jeplak. Apakah dengan membubarkan DPR, rakyat bisa menjalankan roda bernegara? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Saya jamin bisa. Buat apa gunanya DPR kalau tidak berfungsi buat masyarakat, buat rakyat?
Rakyat bisa tanpa DPR, bisa hidup. Rakyat bisa menjalankan aktivitas. Rakyat bisa mencari pekerjaan tanpa DPR. Lalu, apa gunanya DPR untuk masyarakat? Saya mau nanya sama kamu. Bukankah DPR diciptakan sebagai lembaga untuk membela rakyat? Apakah kamu sebagai anggota DPR sama sekali membela rakyat? Enggak. Kamu pikir kamu orang paling hebat, paling benar? Ya, makanya jadi orang jangan sok-sokan. Kamu pikir masyarakat rakyat takut? Nih, saya pembela rakyat kecil. Saya tantang kamu. Mau duel di ring kek, mau duel di lapangan kek, mau di jalan kek. Saya pikir saya takut sama kamu, Ahmad Saroni. Dengerin ya omongan saya. Enak aja, kamu udah ngata-ngatain masyarakat, ngata-ngatain rakyat, tolol bodoh sedunia. Kamu pikir kamu yang paling hebat, paling pinter? Kamu kalau jadi orang pinter, terutama kata-katamu, lisanmu itu harus dijaga kalau ngomong. Harus pakai otak, jangan asal ngomong ya. Kamu pikir mentang-mentang kamu banyak duit, banyak harta, mau seenaknya sama masyarakat, sama rakyat gitu? Oh, nggak bisa seperti itu, enak aja lu. Tonyo sekalian kamu.